ya. Kalau Bapak tadi bilang konten abal-abal dan konten yang bisa dipercaya, tapi ada yang lebih dipercaya lagi. Apa itu teman-teman? Satu Pak, Bapak tahu nggak apa yang lebih dipercaya? Itu udah 3% dari biomasa. Kalau menurut Bapak kira-kira masih menguntungkan gitu? Ya kalau ya jujur ya, Nah. kalau seandainya nggak menguntungkan, nggak seperti ini. Oh iya. Oke. Masalahnya saya dari satu. Oke, menurut pengalaman Pak Asri ini, kalau bibit 5.000, panen pertama dapat berapa kilo, panen kedua dapat berapa kilo, dan panen ketiga berapa kilo, kira-kira gitu. Kalau misalkan 4.000 atau 5.000 ya, 50%. saya hilangkan ini saya anggap mati. Yang anggap mati. Mas PMTV. Kalau yang selama ini kemarin, ini contoh yang kemarin yang 4.500, panen pertama tuh bisa kejual 138 kilo. Panen pertama 138 kilo. Iya. Oh, iya. Nah, ini yang bongsoran. Lah inilah yang sedang saya panen ini, belum tahu ini. Oh, ini yang kedua. Ini yang kedua Yang ini, kedua. partnya yang 4.500 ini. Belum Gitu. tahu ya. Belum tahu nih ada berapa. Ya kalau untuk 2 kintal insya Allah ada. Insya Allah adalah Insya Allah alhamdulillah. ada. Amin. Tapi kalau misalkan kurang ya itu rezeki kita. Oke. Jadi menurut pengalaman Pak Sri ini, yang pertama panen nih, kan waktu itu kan 15.000 ya. Kalau 15.000 itu berarti 15.000 itu panen pertama itu total berapa? Kalau 5.000 itu panen totalnya nih. Kalau udah di total, panen udah kejual semua itu berapa kilo total? Kemarin saya panen itu kalau total semua masih masuk 4 kintal. Masih masuk 4 kintal. Jadi Gitu, kalau kira-kira. misalkan 4.000 atau 5.000 ya, 50%. saya hilangkan ini saya anggap mati ya. Yang anggap mati 10%. 10%. Oh, jadi los produksinya 5.000 itu 10%-nya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua ingin belajar, jadi perkiraan 5.000 ekor itu masih panen 4 kintal setengah. Jadi los produksinya itu kurang lebih 10% gitu Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak kira-kira masih menguntungkan gitu? Ya kalau ya jujur ya, Heeh. kalau seandainya nggak menguntungkan nggak seperti ini. Oh iya. Oke. Masalahnya saya dari satu kolam loh. Heeh. Dari kolam cuma 1.000. Ya, jadi kan Sekarang udah 15.000 kan tadi. oke. Ya. Jadi asumsi teman-teman semua. Jadi kalau pembesaran itu kadang-kadang ada yang bilang boros dipakan, kita tekor dan lain-lain. Tapi ini nyatanya Pak Sri Juliadi ini bisa mendapatkan hasil yang lebih dari itu kan gitu karena apa, dari 5.000 kemudian dari satu kolam kemudian berubah jadi beberapa kolam. Ini kan kalau nggak ada untungan nggak mungkin kan gitu teman-teman. Udah tutup saya, udah tutup. Nah, jadi gaji produksi. jadi makanya asumsi yang katanya pembesaran itu tekor dan lain-lain itu nggak taunya nggak. Jadi benar. Jadi udah ada hasilnya. Tapi dengan manajemen Pak Sri, dan nanti akan saya kupas tuntas untuk episode berikutnya ya. Rahasia tip-tipnya apa nanti kita kupas. Kalau ini kita lagi bincang-bincang karena pertama ketemu Pak ya. Iya betul. Pertama main dengan Mas PNTV gitu ya. Ada saran Pak ini kira-kira buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi untuk semangat atau apa kalau pembesaran itu bagaimana? Kira-kira apa Pak pesan-pesan Bapak? Saya untuk teman-teman semua khususnya di Kapokan ini, jangan sekali lagi Bapak pelihara lele. Budidaya lele itu iseng boleh, tapi harus serius. Gitu teman-teman. Iseng boleh, karena kalau dalam hal pekerjaan apapun, kalau kita nggak diseriusin, ya nggak istilahnya nggak sesuai arahan-arahan dari seniornya, nah itu ya banyak yang pada gulung tikar. Ya, Ambil contoh, ngasih makan asal, ya ya kan? Ya kita udah sama-sama tahu bahwa rumus lele itu udah 3% dari biomasa itu pakannya dia. 3% dari biomasa. Biomasa. Ya, Biomasa itu ada berat hidup. Berat hidup. Gitu. Nah, arahan-arahan ya dari konten-konten yang kita yang bisa dipercaya. Ya. Karena banyak konten yang cuma abal-abal kan saya paham ya. Salah-salah. Nah, salah-salah, tahu-taunya begitu diaplikasikan nggak ada hasilnya gitu. Saya harus teliti nyari-nyari konten-konten yang kira-kira bisa membangun kita. Nah, intinya setiap 1.000 ekor kalau kita kalkulasi pakan nggak boleh lebih dari 100 kilo. 1.000 ekor sampai panen ya? Sampai panen nggak lebih dari 1 kintal kurang lebih kayak gitu ya. Itu baru
mendapatkan hasil. Tapi kalau lebih atau FCR-nya tinggi ya baru alah. FCR itu apa Pak? Belum tahu. Penyusutan. Penyusutannya, gitu kan. Kalau penyusutannya terlalu besar, ya pakan boros, ya kan. Terus kemudian airnya nggak dikontrol, otomatis kan lele apa namanya makannya kurang agresif, banyak kematian, otomatis kan timbul kerugian-kerugian di situ. Kalau FC-nya terlalu minnya terlalu banyak, otomatis, gitu kan. Betul. Jadi ya saya pesan teman-teman. Harus serius. Setidaknya diseriusin. Iya, karena kalau namanya apa iseng, ya hasilnya akan iseng juga gitu. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita iseng itu ya hasilnya iseng juga gitu. Kalau kita serius ya hasilnya bisa serius kan gitu. Kemudian ikutin senior kita, yang mana saya sendiri pun sama. Mungkin kemarin saya sudah pernah bicara sama teman-teman pernah kena musibah. Nah itulah contoh. Oh iya, jadi istilahnya kan gini Pak ya. Kalau Bapak tadi bilang konten abal-abal dan konten yang bisa dipercaya, tapi ada yang lebih dipercaya lagi. Apa itu teman-teman? Satu Pak, Bapak tahu nggak apa yang lebih dipercaya dari konten-konten dan apa gitu? Yang pasti yang bisa membangun dan memberi motivasi ke kita orang. Maksud yang sekarang ada di hadapan saya ini. Jadi gini kalau menurut saya teman-teman, kalau kata Pak Sri itu adalah ada konten yang nggak bisa dipercaya dan bisa dipercaya. Kalau menurut saya itu satu yang nggak bisa dibeli satu Pak, pengalaman Pak. Betul. Nah jadi pengalaman Pak Sri selama ini membangun kolam berbudidaya ikan lele ini yang nggak bisa dibeli. Kalau konten kita bisa lihat di mana-mana ya kan, kita aplikasikan sesuai. Tapi kalau pengalaman kita sendiri membangun sebuah kolam pembudidayaan ikan lele itu sangat luar biasa Pak. Karena pengalaman tidak bisa dibeli. Satu itu. Jadi susah, sedih dan apa yang kita lakukan dalam pembudidayaan lele ini itu udah menyatu dalam jiwa kita. Kalau pengalaman itu kira-kira seperti itu Pak ya. Betul. Jadi ya tadi kembali ke awal. Jangan sekali-kali miara barang hidup dikerjakan atau sebagai sambilan, tapi sambilan boleh, tapi harus serius gitu ya. Harus serius. Jadi kok sambilan ya hasilnya sambilan juga kan gitu, kira-kira kayak gitu. Sampingan ya hasilnya menyamping juga kan gitu. Ya karena lele itu beda ya dengan yang lain. Lele ngasih makan juga harus tepat waktu. Iya. Gitu kan, harus ada waktu-waktu tertentu. Kalau sama lah namanya itu makhluk hidup ya. Seperti kita kalau makan lapar, ya apa aja dimakan. Ya betul. Nggak berdiri teman kan. Kalau kita dalam keadaan berdiri lapar, sama dengan lele seperti itu. Nah kita sebagai katakanlah kalau istilah teman saya itu tuan ya harus kasih pengertian ke lele itu, biar mereka jangan berantem sama temennya. Jadi ngasih pakannya. Lah perutnya biar kenyang, kan begitu. Jadi kalau kita makan sarapan pagi pas kalau andai kata nggak puasa gitu ya. Kalau nggak puasa itu kan jam sarapan pagi jam 7, besok ngasih makan lele jam 7 kan gitu, kira-kira seperti itu ya. Ya minimal misalnya dalam lingkaran segitu, jangan terlalu jauh. Jamnya tadi bedanya jangan terlalu jauh. Ya contohnya kita makan sahur aja teman-teman, makan sahur itu kan jeda waktunya sampai jam 4:30 kurang lebih kayak gitu ya. Itu kan kita nggak boleh jauh-jauh, hanya kata kita sahur jam 2 ya besok kelaparan kan ya, gitu. Kalau sahur jam 4 ke 4:30 kan dekat kan gitu, kira-kira seperti itu Pak ya. Betul. Oke teman-teman semua, saya kira ada lagi yang disampaikan Pak buat teman-teman semua. Apa nih kira-kira kuncinya apa yang paling bisa dipegang nih supaya kita semangat untuk berbudidaya pembesaran ikan lele Pak? Yang jelas tadi kunci utama adalah kedisiplinan, konsisten dalam hal pemberian pakan, kemudian jangan sekali-kali pinjam ke tempat orang lain. Nah ini yang bahaya. Gitu. Misalkan begini, saya nggak punya uang, ngukurlah kemampuan kita melihara lele. Gitu. Jangan sampai pakan itu pinjam ke orang lain atau ngutang ke beberapa toko. Di saat kita lagi gagal, akhirnya kebeli tetap. Nah, nggak kebeli ya, nggak kebayar gitu. Nah ini karena kan kita kan yang dipiara bukan barang mati, itu barang hidup. Betul. Gitu. Penyakit sewaktu-waktu ada. Betul. Jadi, kenapa saya selalu bicara kita harus serius, ya harus perhatikan terus karakter lele itu seperti ini, nah gitu pelajarin terus itu akan berkembang terus gitu. Sampai dari airnya, tempatnya, baunya, air kayak apa, nah itu harus perhatikan. Betul. Jadi sama dengan kita nanam tanaman. Iya. Tanaman materialnya tanah. Kalau tanahnya SGS, subur, gembur dan steril, nanti tanamannya bagus. Subur pasti.
Sama, ikan juga begitu. Gitu. Bedanya air. Kalau Air. airnya bagus, tanpa ada penyakit, tanpa ada lain-lainnya, pasti lelenya akan sehat. Insya Allah sehat gitu ya. Lele ada air sehat, insya Allah lelenya juga sehat. Oke Pak Itu Sri. utama. Oke teman-teman semua dan Pak Sri, terima kasih ya. Saya udah dikasih kesempatan bincang-bincang ke tempat beliau ini karena ini sebagai ketua wakil ketua 1 di Koperasi Gapokan Kopga Maya Sapa di Panongan, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan obrolan kita, bincang-bincang kita ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua bahwa misalnya itu adalah pembesaran lele tidak seluruhnya merugi dan banyak yang berhasil, kira-kira seperti itu Pak ya. Insya Allah. Nah, oke teman-teman semua, saya kira cukup sekian. Terima kasih Pak Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mas PMTV.